Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di kuliah Pak Danang. Hari ini kita akan membicarakan mengenai sistem saluran pernafasan, ya, mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu kepada kepercayaan kita masing-masing supaya yang kita pelajari di sini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan dapat memberikan pemahaman bagi kalian mengenai anatomi fisiologi manusia, khususnya pada organ pernafasan. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, oke, di sini kita akan membicarakan mengenai fungsi dari sistem pernafasan. Di antaranya yang pertama adalah respiratory system itu membantu kita secara umum untuk bernafas, tetapi ada terminologi khusus yang disebut sebagai respirasi. Respirasi itu memiliki 4 proses, diantaranya yang pertama adalah ventilasi, kemudian gas exchange, kemudian transport oksigen, and gas exchange between blood and tissue. Nah, ventilasi itu disebut sebagai perpindahan dari udara luar, dari atmosfer di sini, misalkan dari sekitar kita masuk ke dalam paru-paru, itu disebut sebagai ventilasi. Yang kedua adalah gas exchange between the air and the lung and the blood, sometimes called external respiration. Nah, kemudian yang kedua adalah pertukaran antara udara masuk ke dalam darah. Ya, terkadang hal ini disebut juga sebagai pernafasan eksternal. Ya, disebut sebagai pernafasan eksternal. Ya, jadi udara sebelum masuk ke sebelum berpindah ke sel itu harus masuk dulu ke dalam darah, harus berikatan dulu dengan hemoglobin yang ada di dalam darah. Yang ketiga adalah the transport of oxygen and carbon dioxide in the blood. Jadi darah itu darah itu akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida menuju tempatnya, ya, dimana kita ketahui kemarin udara itu dibawa oleh darah menuju ke dalam sel. Kemudian dari dalam sel udara itu akan bertukar tempat dengan karbon dioksida, dan karbon dioksida akan dibawa keluar ke dalam sel. Nah, dan dari demikian setelah udara terjadi perpindahan antara transportasi antara terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan dengan oksigen yang terjadi di dalam sel, maka karbon dioksida itu akan diangkut lagi oleh darah untuk kemudian dibuang melalui pernafasan. Nah, ada lagi yang berikutnya adalah proses dari respirasi adalah gas exchange between the blood and the tissue, sometimes called internal respiration. Jadi respirasi internal itu terjadi karena adanya pertukaran antara gas dengan darah yang terjadi di dalam jaringan. Ya, seperti itu. Itu kadang disebut juga sebagai pernafasan internal. Berikutnya, nah, fungsi dari sistem respirasi yang pertama adalah regulasi dari pH darah. Nah, respiratory system itu juga dapat mempengaruhi pH darah dengan perubahan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Kenapa demikian? Semakin banyak karbon dioksida yang ada di dalam darah, maka hal ini akan menurunkan pH darah, karena kita ketahui bahwa karbon dioksida itu kalau berikatan semakin banyak kadarnya di dalam darah, maka akan akan meningkatkan pH darah. Jadi pH darah itu juga dipengaruhi oleh pernafasan. Jadi kalau misalkan orang yang mengalami berada dalam situasi kebakaran, maka dia lebih cenderung untuk mengalami kenaikan pH darah, seperti itu. Nah, kemudian produksi mediator zat-zat kimia,
ya. Di sistem pernafasan itu juga terdapat suatu mediator kimia yang disebut sebagai ACE atau angiotensin converting enzyme. Nah, ini juga berpengaruh terhadap berpengaruh juga terhadap tekanan darah. Jadi ada zat-zat itu yang diproduksi di saluran pernafasan. Contohnya di sini adalah ACE. Ya. Kemudian kemarin itu ACE sempat heboh pada pada kasus-kasus waktu awal terjadinya awal-awal corona tersebut. Kenapa? Karena ACE ini biasanya juga kalau pada kasus corona kemarin ya, ACE itu menjadi tempat untuk menempelnya virus corona yang menjadi pintu masuk untuk corona itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ya kan? Nah, kemudian ada yang namanya voice production. Jadi sistem pernapasan itu juga berpengaruh terhadap produksi suara. Coba kalau misalkan kalian nggak ada sistem mengalami gangguan pada sistem pernapasannya, itu mesti juga menghasilkan suara yang parau juga seperti itu. Oke, berikutnya olfaction itu adalah sensasi untuk menciumi aroma yang ada di dalam yang ada di dalam udara yang masuk ke dalam hidung. Jadi itu kemampuan untuk membaui istilahnya. Ya, untuk membaui. Kemudian yang terakhir adalah protection. Ya, proteksi. Jadi sistem saluran pernafasan itu juga memiliki fungsi sebagai proteksi. Proteksi untuk beberapa mikroorganisme atau zat-zat yang tidak diharapkan tidak masuk ke dalam paru-paru dan melukai paru-paru. Contohnya organ yang berperan vital di sini adalah bulu hidung. Bulu hidung itu dia berfungsi sebagai penyaring atau sebagai penyaring zat-zat yang berukuran besar supaya dia tidak masuk ke dalam paru-paru. Coba kalau misalkan kalian sering berada di tempat yang cenderung untuk mengalami polusi, maka produksi mukus itu akan semakin meningkat juga. Seperti itu. Ya, jadi sistem saluran pernafasan itu juga berfungsi sebagai proteksi atau sebagai perlindungan. Misalkan kalau kalian mengalami batuk karena akibat infeksi virus, misalkan batuk pilek karena infeksi virus misalkan. Nah, itu tubuh itu membentuk yang namanya mukus atau membentuk yang namanya lendir. Ya, lendir itu difungsikan untuk menangkap atau menjerat virus-virus dan bakteri-bakteri tersebut supaya dia tidak bisa masuk lebih jauh ke dalam saluran pernafasan. Dan juga nanti akhirnya bisa diharapkan bisa dikeluarkan melalui pernafasan. Oke. Kebablasan. Oke, ini anatomi dan histologi dari sistem pernafasan. Ya, secara fungsional sistem respiratori itu terbagi menjadi dua, yaitu upper respiratory sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Ini kalau misalkan kalian lihat, ini ada upper respiratory tract atau saluran pernafasan atas, yang ini adalah saluran pernafasan bawah. Batasnya di mana? Batasnya ada di trakea. Jadi kalau trakea ke bawah itu sudah trakea ke bawah itu sudah dikatakan sebagai saluran pernafasan bawah, sedangkan trakea ke atas adalah sistem saluran pernafasan atas. Ya. Seperti itu. Berikutnya ini adalah bagian dari bagian dari sistem pernafasan. Yang pertama adalah hidung. Ya, hidung manusia yang beraneka bentuk itu adalah juga sebagian dari saluran pernafasan. Ini dia juga memiliki fungsi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan hidung ini memiliki fungsi yang disesuaikan dengan dengan tempat di mana kita tinggal dan juga beberapa fungsi yang lainnya. Misalkan kalau orang-orang yang berada di daerah yang sedikit oksigen biasanya memiliki lubang hidung yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di daerah yang kaya akan oksigen. Oke, beberapa fungsi dari hidung itu diantaranya yaitu adalah sebagai sebagai jalur atau saluran untuk udara masuk ke dalam masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya, yang kedua, fungsi dari hidung itu adalah untuk membersihkan udara. Membersihkan udara. Di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut, di mana rambut-rambut itu dia berfungsi untuk seperti sudah saya jelaskan di awal tadi. Rambut-rambut hidung yang ada di
rambut-rambut yang ada di hidung itu difungsikan untuk sebagai penyaring. Penyaring apa? Penyaring partikel-partikel udara, partikel-partikel yang berukuran besar supaya dia tidak masuk ke dalam apa namanya, ke dalam saluran pernapasan lebih jauh. Karena kalau ada partikel-partikel yang besar, kemudian juga partikel-partikel besar tersebut atau juga bakteri-bakteri tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan, itu nanti akan menyebabkan masalah kesehatan lebih jauh. Nah, makanya itu kalau kalian berada ada di daerah-daerah yang kaya akan yang banyak polusinya, biasanya produksi kotoran hidung atau bahasa Jawa ini upil itu lebih tinggi, karena dia berfungsi juga untuk menangkap partikel-partikel yang berukuran besar. Nah, sedangkan di dalam hidung itu juga ada yang namanya mukus. Mukus itu juga difungsikan untuk menjerap atau untuk menangkap kotoran atau partikel-partikel yang berukuran besar seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari hidung yang berikutnya adalah humidifies and warm the air. Jadi dia melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Jadi di dalam tubuh manusia itu, udara walaupun kita berada di lingkungan yang ber-AC, itu udara yang masuk ke dalam tubuh itu sudah disesuaikan suhunya dengan suhu tubuh kita. Jadi kita udara yang masuk itu tidak menjadi sangat dingin sehingga dia akan berpengaruh langsung terhadap paru-paru seperti itu. Nah, moisture from the mucous epithelium and from excess the tears that drain into the nasal cavity through the nasolacrimal duct and adheres passes through the nasal cavity. Jadi itu juga berpengaruh yang dapat melembabkan hidung itu juga karena adanya produksi mukus. Mukus itu juga berfungsi untuk melembabkan hidung, melembabkan udara yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya, kemudian fungsi dari hidung yang berikutnya adalah terdapat olfactory epithelium. Olfactory epithelium itu merupakan suatu sensor yang dapat membaui, ya, yang dapat membaui aroma-aroma yang ada di sekitar. Misalkan ada yang ngentut, itu juga karena adanya hidung itu bisa menjadi terbaui atau tercium baunya yang kentut itu tadi. Atau adanya masakan yang enak, misalkan bau rendang atau bau masakan apa itu yang enak, yang lebih yang enak, itu kan juga akan dibaui oleh hidung. Kemudian mempengaruhi ukuran suara juga, help determine voice sound. Jadi juga berpengaruh terhadap suara yang dihasilkan seseorang. Jadi misalkan kalau terjadinya masalah pada hidung, misalkan pada saat kalian lagi pilek, itu kan akan mempengaruhi suara yang dihasilkan. Jadi kalau orang Jawa bilang itu bindeng. Jadi suaranya seperti ini. Kalau misalkan hidungnya ditutup, itu suaranya menjadi seperti ini, menjadi tidak bisa didengarkan dengan baik karena memang adanya tidak adanya resonansi pada rongga parasinus, ya, seperti itu. Berikutnya, nah, di belakang dari hidung itu terdapat suatu organ yang namanya faring. Ya, faring itu merupakan percabangan dari hidung ini. Kalau kalian lihat di sini di depan, ini ada nasal cavity, berikutnya adalah faring. Faring itu kalau guru IPA saya zaman SD dulu itu merupakan suatu portal. Jadi portal itu dia yang membuka dan menutup ke arah mana aliran yang masuk. Jadi kalau misalkan kita makan, itu portal ke arah paru-paru itu akan tertutup sehingga makanan bisa masuk ke dalam perut. Kemudian pada saat kita bernafas seperti ini, maka jalur yang menuju ke perut itu akan tertutup dan udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, makanya itu kenapa kok orang-orang tua kita zaman dulu itu
kalau bilang selalu berkata kalau misalkan makan itu jangan sambil ngomong. Kenapa? Karena itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak tersedak. Loh, kenapa kok bisa tersedak? Karena pada saat kita ngomong sambil makan sambil ngomong itu faring itu bingung apakah dia harus menutup ke arah pencernaan atau menutup ke arah paru-paru. Nah, itu kan kalau misalkan terjadi terjadi salah nutup, misalkan saat salah nutup makanannya masuk ke paru-paru, itu nanti akan menyebabkan masalah, misalkan menyebabkan tersedak. Kalaupun misalkan makanannya tidak tersedak dan bablas terus sampai ke bawah, itu bisa menimbulkan suatu hal yang dinamakan infeksi. Karena di dalam paru-paru itu merupakan tempat yang kering dan juga steril, tidak boleh ada zat-zat yang tidak diharapkan masuk ke dalam paru-paru seperti itu. Ya. Kemudian faring itu kalau misalkan secara anatomi itu terbagi menjadi tiga region atau 3 bagian, diantaranya adalah nasofaring, orofaring, dan laryngofaring seperti itu. Berikutnya, nah ini faring, ada faring itu nanti bisa dibaca sendiri ya secara anatomi nanti bisa dibaca sendiri. Nah, di belakang dari laring itu di belakang dari faring itu terdapat suatu tempat yang namanya laring. Ya, laring itu adalah terletak pada bagian anterior atau bagian depan pada tenggorokan dan itu akan memanjang sampai ke dalam masuk ke dalam lidah dan juga pada trakea seperti itu. Nah, di dalam laring itu terdapat suatu kartilago atau suatu bagian yang namanya kartilago itu kalau boleh disederhanakan kalau boleh meminjam bahasa awam itu artinya adalah tulang lunak. Ya, tulang lunak itu berbentuk seperti suatu perisai dan di dalam laring itu terdapat suatu organ yang dinamakan sebagai jakun atau di dalam jakun itu juga terdapat bagian yang namanya yang menghasilkan hormon namanya adalah tiroid seperti itu. Ya. Jadi kalau pada laki-laki di tenggorokan sini ini di bagiannya laring, di depan laring itu terdapat suatu organ yang dinamakan sebagai jakun atau suatu organ namanya tiroid. Seperti itu. Berikutnya lah ini di sini. Ini adalah bagian dari laring ya, laring. Ini ada laring itu adalah di dalam ini adalah epiglotis, kemudian hyoid bone. Nah, di sini itu terdapat tirofoid membran. Ada lagi tiroid cartilago dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari tampak depan, ini kalau dari tampak belakang, ini dari tampak samping. Ya, anterior view, posterior view dan sagittal section. Nah, di sini itu terdapat juga ada namanya jaringan-jaringan lemak atau adiposa seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada namanya thyroid fold atau true vocal cord atau bahasa Indonesianya adalah apa tadi? Seharusnya ingat kemudian lupa lagi. Terdapat pita suara, terdapat namanya pita suara di sini. Jadi di tenggorokan itu terdapat pita suara juga. Nah, ini adalah laring. Laring itu dia akan membuka dan menutup pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya pada saat ngomong ini akan terbuka. Nah, ini adalah gambar dari laringoskopi. Laringoskopi itu adalah suatu prosedur di mana dia akan memasukkan suatu kamera ke dalam laring seperti itu. Ya, berikutnya kita masuk ke laring. Ini adalah bagian-bagian dari laring. Ada namanya ini pangkalnya, ada pangkal lidah, epiglotis dan kawan-kawannya. Nah, laring itu dia memiliki 4 fungsi. Di antaranya yang pertama adalah tiroid dan cricoid cartilago itu menjaga supaya jalur nafas itu tetap terbuka. Jadi dengan adanya tiroid atau cricoid cartilago, dia akan menjaga supaya jalur nafas itu tetap terbuka.
Yang kedua, laring itu menjaga supaya tidak ada material-material masuk ke dalam material-material atau zat-zat atau suatu barang-barang yang benda-benda yang tidak yang berbahaya itu masuk ke dalam saluran pernafasan bawah, dan dia akan meregulasi jalur tersebut, yang dia menjaga supaya tidak ada benda-benda yang masuk ke dalam saluran pernafasan bawah. Seperti tadi misalkan kalau ada yang mencoba untuk masuk ke dalam saluran saluran pernafasan bawah, maka dia akan memicu suatu respon namanya respon batuk. Jadi sebenarnya batuk itu bukan merupakan suatu penyakit ya. Batuk itu merupakan suatu respon tubuh di mana terdapat suatu zat yang seharusnya dia tidak ada di dalam tubuh, yang di dalam paru-paru, dia masuk ke dalam paru-paru sehingga dia menimbulkan batuk. Bahkan air pun juga dapat memicu respon batuk. Respon batuk jika dia salah mencoba masuk ke dalam paru-paru. Yang berikutnya adalah the vocal cord are primary source of sound production. Air moving past the vocal cord cause the vibrate and produce sound. Jadi pita suara itu merupakan suatu sebagai suatu organ yang dimana dia akan menghasilkan suara. Nah, saat udara masuk ke dalam saluran pernafasan, itu akan menyebabkan pita suara itu bergetar atau bervibrasi. Nah, dari vibrasi tersebutlah yang menghasilkan sebuah suara. Ya, jadi udara itu bisa masuk seperti itu. Nah, kalau di ruang tempat atau di tempat di mana hampa udara walaupun kita ngomong teriak-teriak sekencang apapun, itu dia tidak akan menimbulkan suara. Kenapa? Karena tidak ada udara yang masuk ke dalam pita suara tersebut, yang pada akhirnya akan menggetarkan pita suara yang akan memproduksi suara. Nah, terdapat suatu organ di tubuh itu yang namanya pseudo stratified ciliated epithelium. Nah, dia itu di laring itu dia memproduksi yang namanya mukus atau lendir. Nah, lendir inilah dia akan menangkap debu-debu atau zat-zat yang tidak diharapkan masuk ke dalam saluran pernafasan bawah, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau adanya umbel, adanya lendir, bahasa Jawanya umbel ya, jadi adanya lendir dan lain sebagainya, itulah dia yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel atau zat-zat yang tidak diharapkan masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi jadi sebenarnya itu merupakan suatu respon fisiologis normal tubuh manusia, di mana kalau ada zat-zat atau paparan-paparan yang mencoba masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu akan dilawan, akan dihambat untuk masuk ke dalam tubuh dengan diproduksi suatu zat yang namanya mukus, seperti itu. Oke, berikutnya di dalam laring itu juga terdapat suatu organ yang namanya organ silia, atau sederhananya organ bulu-bulu atau rambut-rambut halus atau yang disebut juga sebagai silia. Nah, silia itu dia akan menggerakkan mukus yang ada tadi untuk bisa dikeluarkan dari dalam saluran pernafasan. Jadi antara mukus dengan silia itu mereka bisa saling bekerja sama. Jadi kalau mukus itu kerjanya nangkap debris atau nangkap partikel-partikel udara yang mau masuk, kalau sudah terperangkap dan masuk ke dalam sudah masuk ke dalam mukus tersebut, maka dia akan dibuang dari dalam tubuh, digerakkan oleh suatu organ yang namanya silia atau rambut-rambut yang ada di dalam saluran pernafasan. Tapi jangan dibayangkan kalau kalau dibayangkan bulu itu seperti rambut ini ya, dia bentuknya halus-halus seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah trakea.
sama saja. Setelah laring kemudian ada trakea. Wis wacana dhewe nanti trakeanya. Nah, dari trakea ya, dari trakea itu adalah percabangan ini ya, percabangan menuju alveolus ya, menuju ke alveoli. Ya. Nah, di dalam paru-paru ada cabang di sini dan cabang ke sini. Jadi untuk paru-paru paru-paru sebelah kanan itu terdapat 3 lobus atau 3 bagian satu. Terdapat 3 bagian 1, 2, dan 3. Sedangkan di paru-paru kiri itu dia terdapat 2 lobus atau 2 bagian dari paru-paru 1 dan 2. Mana? 1 dan 2 ini. Ya. Kemudian nah, di dalam paru-paru ini, di tengah-tengah paru-paru ini itu terdapat organ jantung. Jadi jantung itu terdapat benar-benar di tengah seperti ini. Nah, di dalam paru-paru ini adalah gambaran dari paru-paru. Ada namanya visceral pleura, ada namanya parietal pleura dan kawan-kawannya. Nah, pleura inilah yang menjaga supaya paru-paru dia dapat mengembang dan mengempis dengan sempurna. Jadi kalau ada infeksi pada pleura ini, maka juga menimbulkan masalah sehingga dia paru-parunya tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, ini setelah trakea, kemudian ada namanya alveoli. Alveoli itu adalah the terminal bronchial divide from respiratory bronchioles which have a few attached alveoli. Jadi ada namanya bronkus. Bronkus itu adalah cabang-cabang dari sini, ya. Cabang-cabang terbesar namanya bronkus, cabang-cabang dari paru-paru ini namanya bronkus, ya. Setelah bronkus, cabang terkecil dari bronkus itu namanya bronkeolus. Nih, bronchiale. Kalau bahasa Inggrisnya bronchiale. Jadi kalau ini namanya bronkus, ya, bronkus. Bronkus ini cabang paling gede-gede ini, cabang paling gede-gede itu namanya bronkus. Nah, kemudian cabang yang paling kecil-kecil, yang lebih kecil lagi itu disebut sebagai bronkeolus. Disebut sebagai bronkeolus. Ya, disebut sebagai bronkeolus. Nah, cabang dari bronkeolus itu disebut sebagai alveolus. Kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Inggrisnya adalah alveoli, tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah bahasa Indonesianya adalah alveolus. Nah, alveolus itu adalah kamar-kamar atau sekat-sekat atau apa ya penaknya ngomong itu ya, kamar lah, kamar-kamar kamar yang kecil-kecil tapi dia berisi oksigen berisi udara. Kamar-kamar kecil itu berisi udara di mana pada alveolus ini terjadi pertukaran udara. Jadi oksigen yang masuk setelah dibawa oleh pembuluh darah vena itu dia akan ditukarkan oleh karbon dioksida, ya, akan ditukarkan oleh karbon dioksida, dan darah tadi akan membawa karbon dioksida menuju pembuluh darah arteri, seperti itu. Ya. Nah, the respiratory bronchial give the rise alveolar duct which are like the long branching hallway with many open doorway. The doorways into the alveoli which become so numerous that alveolar duct. Nah, enaknya ngomong seperti ini deh. Kalau ini kan sebagai suatu hallway atau sebagai apa ya? Kalau saya mau menggambarkan mungkin lebih singkatnya itu adalah sebagai kamar-kamar kos deh. Ya, sebagai kamar-kamar kos yang tapi dia tempatnya itu isinya udara. Nah, setelah setelah tadi kamar-kamar kos tadi anggaplah sebagai suatu alveolus, ya. Sebagai alveolus, kalau misalkan ada kalian sebagai di dalam orang-orang yang di dalam kamar kos itu dia mengelola online shop, ya, menerima sebagai online shop lah, enaknya ngomong sederhananya seperti itu. Jadi ada Pak Kurir datang itu mengirimkan barang, mengirimkan oksigen masuk ke dalam kamar kos tersebut, ya, mengirimkan barang barang-barang yang mau dijual oleh penjual yang ada di dalam kamar kos tersebut. Jadi Pak Kurir itu, baik itu Pak JN, Pak JN itu dia datang memberikan barang. Nah, tetapi karena si orang owner yang punya kamar kos tersebut juga menjalankan bisnis online shop, jadi dia setelah dia barangnya dikasihkan oleh Pak Kurir tadi, nah
kemudian Pak Kurir itu juga diberikan barang untuk dikirimkan ke customernya si apa namanya si online shop ini tadi. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itulah. Pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi pada alveoli. Terjadi alveoli atau alveolus seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dibawa menuju ke customer dari online shop tersebut. Nah, berikutnya nih. Jadi kalau gambar secara anatomisnya itu adalah seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti anggur-anggur ini ya, sebagai kamar-kamar. Di sini kalau kalian lihat di sini ada seperti kamar-kamar ya, seperti kamar-kamar. Ini yang merah itu adalah pembuluh darah arteri. Ya, sebagai pembuluh darah arteri, yang ini adalah pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah arteri itu kan pembuluh darah, kalau ini namanya memang cabang dari pembuluh darah vena sih. Kalau memang pada percabangan dari pembuluh darah yang ada di paru-paru itu memang namanya kadang agak sedikit unik seperti itu. Jadi pembuluh darah vena. Nah, ini pembuluh darah yang warna merah itu adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah, sorry ya, kalau saya tadi kebalik. Pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah yang dia membawa oksigen. Jadi warnanya itu diwarnakan sebagai warna merah ini. Jadi dia kaya akan oksigen. Nah, kalau dia sudah kayak apa? Kalau dia kayak oksigen, di sini masuk ke dalam alveoli. Nah, alveoli kan terjadi pertukaran oksigen ya, difusi lah istilahnya, difusi oksigen dengan karbon dioksida. Nah, maka kalau dia sudah oksigennya dimasukkan ke dalam alveoli ini, berikutnya karbon dioksidanya akan dibuang melalui pembuluh darah vena ini tadi. Dan akhirnya akan dikeluarkan melalui saluran pernafasan. Jadi kalau kita bernafas seperti ini, maka kita akan mengeluarkan karbon dioksida seperti itu. Nah, berikutnya nanti dibaca sendiri. Ini adalah bagian-bagian dari paru-paru. Misalkan dia bentuknya apa namanya? Berat paru-paru untuk yang kiri itu sekitar 620 gram, kemudian yang kanan itu rata-rata sekitar 560 gram. Di dalam paru-paru terdapat lobus-lobus tadi. Kalau misalkan di kanan tadi terdapat 3 lobus, di kiri 2 lobus, dan lain sebagainya. Nanti baca sendiri yang ini. Nah, ini disinilah terjadi alveolus and respiratory membrane. Jadi pada alveolus ini dia terdapat terjadi proses yang namanya proses difusi, di mana karbon dioksida dan karbon dioksida dan CO2 itu dikeluarkan seperti ini. Dia ada respiratory membrane, kapiler ini di pembuluh darah yang paling kecil-kecil. Nah, ini karbon dioksida pun juga diangkut oleh yang namanya sel darah merah seperti ini. Nah, ini adalah lobus. Ini cukup tahu saja kalian sebagai seorang farmasi. Nanti ini cukup tahu saja kalau nanti diajak ngomong sama rekan-rekan kesehatan yang lain, setidaknya kalian ngerti. Oh, bagian superior, oh bagian medial, oh bagian lateral seperti. Jadi kalian tetap tahu lah istilahnya. Jadi tapi ini bukan merupakan suatu kompetensi dari seorang farmasi. Oke, berikutnya paru-paru itu terdapat di dalam rongga paru-paru itu terdapat suatu rongga, misalkan di dalam dada ini. Kalau kita kembali lagi ke gambar yang di depan ini, nah ini misalkan habis di sini adalah tulang-tulang ya, tulang iga, tulang dada, dan tulang iga dan sebagainya. Nah, di sini itu terdapat suatu antara dinding
di dalam rongga dada ini dengan paru-paru itu terdapat suatu terdapat suatu rongga. Nah, rongga ini disebut sebagai di dalam rongga toraks itu diselimuti oleh suatu bagian yang disebut sebagai pleura. Ya, terdapat bagian yang namanya pleura. Pleura itu di sini. Kalau kalian kembali lagi di sini, ini adalah visceral pleura. Di sini terdapat pleura. Nah, pleura sendiri itu fungsinya adalah untuk menjaga supaya paru-paru itu dia dapat mengembang dan mengempis elastis ya, tapi selembut mungkin. Jadi tidak ada gesekan antara paru-paru dengan dinding toraks itu tadi, atau dinding toraks tadi. Jadi bayangkan kalau misalkan dinding itu mengembang dan mengempis, tetapi tidak ada pelumasnya atau tidak ada cairan yang ada di dalamnya. Kalau kalian mau membayangkan, masukkan kedua dua balon, misalkan ada balon yang kecil dimasukkan ke dalam balon yang besar, kemudian yang balon kecil itu kalian tiup ya, balon besar kan otomatis juga akan mengembang kan. Nah, bayangkan kalau itu paru-paru kalian. Nah, kalau misalkan tidak ada pelumasnya antara balon kecil sama balon besar, itu akan terjadi gesekan terus-menerus. Nah, kalau terjadi gesekan terus-menerus, maka akan menyebabkan kejadian peradangan. Nah, makanya itu Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan supaya terdapat yang namanya pleura. Nah, pleura itu berisi cairan ya, terdapat pleura tersebut terdapat cairan di pada pleura tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa bernafas dengan nyaman. Kita bisa bernafas saat kita menarik nafas seperti ini, kemudian paru-paru kan akan mengembang. Kalau paru-paru mengembang kemudian tidak ada pelumasnya, maka akan terasa sangat sakit. Dan kalau terus-terusan maka akan meradang seperti itu. Nah, kemudian kalaupun menyempit saat kita menghembuskan nafas, itu paru-paru kan juga akan mengecil. Nah, kalau itu terjadi, kalau misalkan tidak ada pleura, maka kalau kita bernafas itu akan terasa sakit seperti itu. Nah, the pleural cavity with the pleural fluid. Nah, jadi itu adalah di dalam rongga pleura tadi terdapat namanya cairan tadi, pleural fluid tadi. Nah, itu fungsinya itu untuk tadi sebagai lubrikan atau sebagai pelumas. Nah, yang kedua, fungsi dari cairan pleura tadi itu adalah menjaga supaya parietal and visceral pleural membrane itu bersama dan menempel pada paru-paru terhadap adhering the lungs to the thoracic wall. Jadi dengan adanya cairan pleura tadi itu menjaga supaya paru-paru itu tetap pada tempatnya, tidak lari kemana-mana, tetap pada rongga toraks seperti itu. Jadi paru-paru itu tidak bergeser maju, misalkan paru-paru seperti itu bergeser ke kiri, bergeraknya itu tuh tetap pada tempatnya, tetap pada porosnya, tidak bergerak kemana-mana. Nah, ini seperti ini. Saat kita namanya kalau end of expiration. Expiration itu mengeluarkan nafas. Ini adalah saat kita mengeluarkan nafas. Sedangkan end of inspiration itu adalah saat kita menarik nafas. Saat kita menarik nafas itu rongga diafragma itu ini end of inspiration. Saat kita menarik nafas, maka diafragma itu dia akan turun ke bawah. Kenapa? Karena dalam paru-paru itu menjadi lebih besar. Paru-paru ukurannya menjadi lebih besar sehingga diafragma itu akan turun ke bawah, dan ini tulang ini juga akan bukan tulang ya, namanya rongga dada ini, rongga toraks itu dia akan juga membesar. Sedangkan pada saat inspiration, paru-paru dia akan mengalami relaksasi. Paru-paru merelaksasi, dia akan menuju ke atas, dan juga ini juga akan mengempis seperti itu. Itu adalah efek dari respiratory
respiratory terhadap rongga dari toraks. Nah, ini berikutnya sama saja ini kalau misalkan superior view kalau dilihat dari atas. Nah, ventilasi itu dipengaruhi oleh beberapa hukum fisika. Saat kita ngomongin soal pernafasan itu tidak akan jauh-jauh dengan namanya hukum-hukum di fisika. Kita tidak akan membicarakan hukum-hukum fisika apa yang terjadi, apa rumusnya gimana, tapi kita cukup mengetahui hukum-hukum apa yang mempengaruhi sistem pernafasan. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle, the pressure of a gas is inversely proportion to the volume at a given temperature. Arti pentingnya kenapa? Aliran udara pada area-area yang memiliki tekanan of higher to the lower pressure. Jadi aliran udara itu bergerak. Ya, aliran udara itu kita ketahui bahwa kalau misalkan di pelajaran SD atau SMP itu saya masih ingat udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya kan? Saat kita bernafas, udara yang di sekitar ini atau udara yang ada di sekitar atau yang berada di atmosfer itu tekanannya menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada di paru-paru. Kenapa? Karena saat paru-paru mengembang, ya, itu kan terjadi terjadi pelebaran paru-paru. Nah, kalau misalkan paru-paru menjadi lebar, udara itu bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang rendah, seperti itu. Nah, akan tetapi kebalikannya pada saat kita membuang nafas, paru-paru itu menjadi lebih mengecil. Saat paru-paru menjadi lebih mengecil, maka tekanan yang di paru-paru itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada di atmosfer, sehingga udara dari paru-paru bisa keluar menuju ke atmosfer. Sehingga saat kita bernafas kita menggunakan hukum Boyle di mana tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volume. Ya, tadi kan kalau kita ingat, kalau saat paru-paru itu kita bernafas, menarik nafas, volume di paru-paru kan menjadi lebih besar, sehingga tekanannya itu menjadi lebih rendah. Kalau tekanan lebih rendah, atmosfer itu tekanannya tinggi, maka udara bergerak dari atmosfer menuju ke paru-paru. Begitu juga sebaliknya. Yang berikutnya adalah hukum Dalton. The partial pressure of the gas in the mixture of gas in the percentage of the gas in the mixture. Gases importance-nya, arti pentingnya adalah gas-gas itu bergerak dari area dengan tekanan parsial tinggi menuju tekanan parsial yang rendah. Kemudian the greater difference in partial pressure between 2 points, the greater the rate of gas movement. Jadi semakin besar perbedaan tekanan antara dua tempat, misalkan di atmosfer dengan di paru-paru, itu akan menghasilkan perubahan gas yang signifikan. The maintenance partial pressure difference ensure gas movement. Jadi dengan memperhatikan tekanan parsial itu akan mempengaruhi tubuh kita untuk bernafas, akan mempengaruhi kemampuan gas untuk bergerak, seperti itu. Jadi kalau pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada orang-orang yang sakit, misalkan pada kondisi kasus COVID lah yang kemarin itu, kalau orangnya nggak sadar itu kan dia akan kesulitan untuk bernafas. Nah, kalau dia mengalami kesulitan untuk bernafas, maka hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara udara yang ada di mana. Kalau misalkan paru-parunya sudah tidak bisa bergerak secara otomatis, maka tidak terjadi perbedaan antara tekanan yang ada di tekanan di atmosfer dengan tekanan yang ada di paru-paru, sehingga tidak terjadi proses pernafasan. Kalau misalkan tidak terjadi perbedaan gradien atau tidak terjadi perbedaan antara tekanan parsial antara atmosfer dengan paru-paru, maka dia tidak akan menyebabkan terjadinya tidak terjadinya pergerakan udara, seperti itu. Yang terakhir adalah hukum Henry di mana konsentrasi dari gas terlarut dalam gas yang terlarut itu sama dengan tekanan
parsial dari tekanan parsial dari gas yang terdapat pada zat-zat yang terlarut seperti itu. Nah, ini penting untuk melihat oksigen yang masuk. Nah, itulah yang digunakan untuk melihat kadar oksigenasi yang di dalam darah itu dengan berdasarkan hukum Henry Law ini tadi. Ya, untuk melihat oksigenasinya. Berikutnya seperti ini. The respiratory physiologist express the pressure within respiratory system in the following system. Nah, barometric air pressure atau P, which is atmospheric air pressure outside the body, assigned to value to 0. Nah, ini those whatever the sea level with a pressure bla 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 bla, baca sendiri nanti. The respiratory pressure are measured in the reference to barometric air pressure. For example, intra-alveolar pressure is the pressure inside an alveolus. Wes, nanti ini dibaca sendiri. Nah, ini sederhananya seperti ini. Ini yang menggambarkan tekanan parsial oksigen, dan ini pada saat kita istirahat, paru-paru istirahat. Ini pada saat kita menarik nafas. Nah, jadi kan volumenya di sini melebar, diafragmanya di sini akan diafragma ya, alveolinya dia akan mengembang, seperti hukum tadi yang pertama, hukum Henry, bukan Henry, hukum Boyle. Nah, saat hukum Boyle, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, jadi saat ini dia membesar, maka tekanan di sini dia akan lebih rendah. Tekanannya akan lebih rendah, sehingga udara bisa masuk menuju ke paru-paru seperti ini. Nah, berikutnya pada saat dia tekanan antara alveoli sama dengan tekanan di atmosfer, maka dia karena tidak ada perbedaan, maka udara tidak bisa bergerak kemana-mana seperti itu. Nah, kemudian pada saat dia akhir dari pernafasan tersebut, dia akan menghembuskan nafasnya. Saat dia menghembuskan nafas, yang terjadi volume dari alveolus ini dia akan mengecil. Volume dari paru-paru dia akan mengecil. Sama seperti hukum Boyle tadi, semakin kecil ukuran volume, maka akan meningkatkan tekanannya. Ini volumenya kecil, maka tekanan di atmosfer ini dia akan menjadi relatif lebih besar, sehingga udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah seperti itu. Berikutnya, measure of the lung function. Nah, ini adalah penting untuk mengetahui fungsi dari paru-paru. Nah, volume dari paru-paru, fungsi dari paru itu biasanya dinilai dengan volume dari liter. Oh, paru-parunya kalau dia bisa menghasilkan bisa menampung nafas berapa liter. Oh, dia bisa menghembuskan nafas berapa liter. Itu bisa diekspresikan dalam satuan volume di dalam liter per milimeter Hg. Seperti itu. Kalau pada orang-orang yang normal itu 0,18 liter per milimeter Hg. Seperti itu. Nah, pulmonary volume and capacity. Nah, jadi untuk mengukur kapasitas paru-paru, ini penting juga untuk misalkan kalian yang untuk pasien-pasien yang mempunyai masalah pada pernafasannya. Apakah dia pernafasannya itu volumenya yang terganggu atau kapasitasnya dia yang terganggu, itu menggunakan suatu alat yang namanya spirometer. Ya, spirometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume dari udara yang bergerak masuk dan keluar dari sistem pernafasan. Itu namanya adalah spirometer. Nah, di dalam sistem pernafasan itu terdapat 4 volume yang merepresentasikan volume paru-paru pada manusia dewasa yang muda. Jadi kalau yang orang dewasa tidak mungkin volume paru-parunya disamakan dengan anak-anak. Misalkan anak-anak yang umur 5 tahun atau 6 tahun itu nggak bisa disamakan. Ya, yang berikutnya misalkan yang pertama adalah tidal volume.
Tidal volume itu adalah udara yang inspired or expired with its breath. At least quiet breathing result of tidal volume approximately 500 milliliters. Jadi tidal volume tidal atau tidal volume itu adalah volume udara yang dimasukkan dan dihembuskan pada saat kita bernafas. Jadi saat kita menarik nafas itu kurang lebih 500 mili itu udara yang masuk ke paru-paru, dan pada saat kita menghembuskan nafas itu juga kurang lebih sekitar 500 mili. Ya. Berikutnya adalah inspiration reserve volume is the amount of the air that can be inspired forcefully after inspiration of the tidal volume. Jadi ada namanya inspiration reverse volume. Itu adalah jumlah udara yang dapat dimasukkan secara paksa setelah inspirasi dari tidal volume. Jadi inspirasi tidal volume itu, jadi kalau misalkan kita menarik nafas secara sekuat-kuatnya itu adalah inspiration reverse volume. Itu kalau kita hitung itu sekitar 3000 ml pada saat istirahat. Jadi saat istirahat, saat duduk-duduk suruh narik nafas secara paksa, secara terus-terusan, secara paksa sekuat-kuatnya itu sekitar 3000 ml udara yang masuk menuju ke paru-paru. Kemudian ada namanya expiration reverse volume, itu adalah kebalikan dari inspiration. Kalau inspiration adalah memasukkan, kalau expiration adalah mengeluarkan. Jadi kita mengeluarkan udara sekuat-kuatnya. Itu kurang lebih volumenya adalah 1100 ml. Nah, ada lagi yang namanya residual volume. Residual volume itu adalah volume udara yang masih tersisa atau yang masih terdapat pada paru-paru pada saat kita telah melakukan expiratory reverse volume. Seperti itu. Jumlahnya sekitar 1200 ml. Next. Nah, pulmonary capacity of the sum of the two more pulmonary volume. The sum pulmonary capacity volume misalkan inspiration capacity, functional residual, vital capacity, total lung volume. Nah, misalkan inspiration capacity itu adalah the tidal volume plus inspiratory reverse volume. Kemudian fungsional itu adalah capacity of expiratory reverse volume plus residual volume. Vital capacity ini adalah jumlah dari inspiratory reverse volume, tidal volume, and expiratory reverse volume. Ada lagi namanya total lung capacity. Itu adalah kapasitas total paru-paru. Itu adalah jumlah dari inspiratory and expiratory reverse volume plus tidal plus residual. Kalau diukur sekitar 5800 ml. Jadi paru-paru kita kalau diisi itu sekitar 5,8 liter udara maksimalnya. Nah, ini maksimum inspiration, expiration nanti baca sendiri. Beda ya antara kapasitas dengan antara volume dan capacity. Nah, berikutnya adalah difusi gas masuk dan keluar pada cairan. Nah, di mana jumlah udara yang jumlah gas yang masuk itu juga dipengaruhi oleh tekanan dan kelarutan dari kelarutan gas tersebut di dalam koefisien kelarutan gas tersebut di dalam darah, seperti itu. Nah, semakin tinggi tekanan udara, maka juga akan meningkatkan jumlah gas yang terlarut di dalam darah. Kalau misalkan solubility koefisiennya tetap. Tetapi sebaliknya, kalau semakin rendah tekanan gas, maka konsentrasi gas yang terlarut itu juga akan semakin rendah, seperti itu. Nih, di sini kan konsentrasi dari gas yang terlarut dibandingkan dengan koefisien. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan gas berdifusi masuk ke dalam respiratory membran. Yang pertama adalah ketebalan dari membran. Semakin tebal membran, maka akan semakin sulit oksigen tersebut untuk masuk berdifusi menembus membran tersebut. Yang kedua adalah koefisien dari diffusion koefisien atau koefisien difusi dari gas yang masuk ke dalam yang gas yang ada. Nih.
Yang ketiga adalah the surface membrane, the surface area of the membrane. Semakin banyak membran yang luas permukaan area efektifnya itu semakin luas, maka gas yang dapat berdifusi masuk itu juga akan semakin besar. Sebaliknya, kalau misalkan terjadinya penurunan luas permukaan efektifnya, itu juga akan menurunkan kemampuan tubuh untuk kemampuan gas untuk berdifusi masuk. Yang berikutnya adalah gradient the partial pressure gradient of the gas across the membrane. Jadi adalah yang membedakan berikutnya adalah lebih ke arah tekanan parsialnya, gradien tekanan parsialnya. Gradien tekanan parsialnya. Increase alveolar ventilation and the partial pressure gradient for oxygen and carbon dioxide can be increased. Jadi semakin meningkat ventilasinya, maka terjadi perbedaan atau gradien tekanannya juga akan semakin besar, seperti itu. Next. Hemoglobin transport oxygen from the pulmonary capillary through the blood vessel to the tissue capillary, where the sum of oxygen released. The oxygen diffuses from the blood to the tissue cell where it is used in aerobic respiration. Jadi hemoglobin itu fungsinya sebagai kargo, sebagai transport oksigen dari pembuluh darah kapiler di paru-paru menuju pembuluh darah kapiler yang ada di jaringan, di mana pada saat dia tersebut sudah masuk ke dalam pembuluh kapiler yang ada di dalam jaringan, maka dia akan melepaskan oksigennya yang di bawah tadi. Nah, oksigen yang digunakan tadi, dia digunakan sebagai bahan bakar oleh sel untuk melakukan yang namanya metabolisme, atau juga disebut sebagai aerobic respiration. Nah, dari proses metabolisme tadi yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh, baik itu sel ginjal, sel hati, sel otot, dan sel-sel lainnya, dia akan menghasilkan suatu produk limbah atau produk yang produk limbah yang dihasilkan itu dinamakan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu akan berdifusi dari dalam sel menuju pembuluh darah kapiler sel. Nah, kemudian karbon dioksida itu akan masuk ke dalam darah dan akan ditransport melalui 3 jalur. Yang pertama, dia akan terlarut dalam plasma, yang kemudian dia akan terikat dalam hemoglobin yang akan dibawa juga menuju ke paru-paru, dan juga dia akan menjadi bentuk ion HCO3. Nah, makanya ini tadi kenapa kok pernafasan tadi penting untuk menjaga pH darah, karena salah satunya ada di sini disebutkan di HCO3- ini. Jadi kalau ion karbon dioksidanya kalau misalkan hasil dari karbon dioksida di dalam tubuh itu terlalu banyak karbon dioksida, maka dia akan juga membentuk namanya karbon HCO3- itu untuk menetralkan karbon dioksida yang ada di dalam darah tadi. Ya, itu nanti proses respon kesetimbangan antara HCO3 dan kawan-kawannya itu nanti kalian akan ada istilahnya namanya kalau yang istilahnya kalau pH darah itu turun akibat masalah di paru-paru itu dinamakan asidosis respiratori. Tapi kalau dia menjadi pH-nya menjadi lebih basah atau lebih tinggi, itu namanya alkalosis respiratori. Ada lagi nanti asidosis metabolik, ada lagi namanya alkalosis metabolik. Itu masih ada hubungannya. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah oxygen partial pressure gradient. PO2 within the alveoli average approximately 100 mm Hg, which bla 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 bla.
nanti bisa dibaca sendiri, sederhana, nggak perlu penjelasan. Karbon dioksida juga sama. Nah ini tekanan oksigen antara di paru-paru, jadi ada di pembuluh darah vena, ini pembuluh darah arteri. Yang biru ini adalah arteri yang banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan yang merah itu pembuluh darah vena, di mana dia lebih banyak mengandung oksigen, seperti itu. Ya, berikutnya, sorry. Ini adalah sorry. Effect of shifting of oxygen hemoglobin dissociation curve. Ini adalah faktor efek dari pergeseran dari oksigen dan oksigen hemoglobin and dissociation curve. Jadi pada jaringan oksigen hemoglobin mengalami disosiasi curve sehingga dia menuju ke kanan sini. Ini oksigen saturasi dan kawan-kawannya. Ini penting untuk kita pelajari seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, misalkan pada saat pH darah itu menjadi turun, karbon dioksida menaik, atau kondisi tubuh kondisi temperatur tubuh naik, maka ini PO2 pada jaringan dia akan meningkat, akan bergeser ke kanan seperti itu. Ada lagi pada paru-paru, kalau misalkan seperti ini, pada saat dia pada saat tubuh itu mengalami kenaikan pH, kemudian karbon dioksida yang ada di dalam darah itu mengalami turun tekanan parsialnya, kemudian juga suhu di dalam darah turun, maka PO2-nya itu dia akan turun seperti ini, akan bergeser ke arah kiri seperti itu. Kemudian ini adalah pertukaran gas pada plasma. Ini pertamanya adalah CO2. Nah, pada jaringan karbon dioksida itu akan berdifusi masuk ke dalam plasma dan akhirnya dia akan masuk ke darah di sini. Nah, di dalam sel darah merah, CO2 ini dia akan bereaksi dengan air atau cairan yang ada di dalam darah dalam sel darah merah ini, sehingga dia akan membentuk karbonik asid atau asam karbonik H2CO3. Nah, dan ini akan bereaksi dengan suatu enzim namanya karbonik asid akan bereaksi dengan suatu enzim yang namanya karbonik anhidrase menjadi HCO3, di mana karbonik asid itu akan berdisosiasi menjadi HCO3 dan H+ ini. Nah, kemudian in the chloride sieve, HCO3 diffuse out into red blood cell. Electrically neutrality is maintained by diffusion of chloride ion into them. Jadi di dalam sel darah HCO3 ini dia akan berdifusi keluar dari sel darah merah, digantikan oleh ion klorida ini. Nah, kemudian oksigen, mana ini oksigen yang nomor 5. Oksigen itu kemudian dari HCO3 ini dia akan juga akan berikatan dengan H+ yang tadi yang H+ tadi HCO3, dia nomor 6 mana? Hydrogen ion combine with hemoglobin which promote the release oxygen from hemoglobin Bohr effect. Nah, kemudian yang kelima, oxygen release from hemoglobin, oxygen diffuse out the red blood cell and plasma into the tissue. Jadi dari nomor 4 ini tadi, setelah HCO3 kemudian dia oksigen akhirnya dilepaskan dari setelah nomor 5, kemudian hidrogen itu akan berikatan dengan hemoglobin yang akan menyebabkan terjadi pelepasan oksigen dari hemoglobin, dan juga yang akhirnya pada karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin ini tadi. Jadi memang ribet proses yang terjadi di dalam
perpindahan gas atau gas exchange in the tissue. Ini gas exchange pada paru-paru ya, mungkin juga hampir-hampir sama. Pada paru-paru karbon dioksida itu akan berdifusi keluar dari sel dan juga pada akan berdifusi keluar dari alveoli. Nah, karbonik anhidrase itu akan di sini ada karbonik anhidrase ya. Karbonik anhidrase itu akan mengkatalisis pembentukan dari CO2 dan H2O menjadi bentuk H2CO3. Nah, kemudian ion bikarbonat dan ion H+ itu akan menggantikan H2CO3 tadi. Nah, kemudian ada juga ion klorida di sini. Ion klorida itu akan menggeser HCO3 berdifusi masuk ke dalam sel dan juga menggeser klorida yang ada di dalam sel darah merah itu untuk keluar. Nah, kemudian oksigen akan berdifusi masuk ke dalam plasma dan red blood cell. Kemudian beberapa oksigen masih ada di dalam plasma. Nah, kemudian oksigen itu akan berikatan dengan hemoglobin. Ini. Nah, hidrogen ion kemudian akhirnya akan dilepaskan. Setelah dia dilepaskan akan mempromote the uptake of oxygen by hemoglobin, akan menyebabkan uptake oksigen oleh hemoglobin, dan kemudian karbon dioksida itu akan dilepaskan dari hemoglobin. Hemoglobin tersebut dia akan mengikat karbon dioksida. Sepanjang ceritanya seperti itu. Ini regulasi dari sistem pernafasan. Respiratory area in the brainstem. Nah, neuron involved in the respiration are aggregated in certain part of the brainstem. The scientists have learned that neurons that are active during inspiration are intermingled with those that are active during expiration. The medullary respiratory center in the brainstem consists to dorsal respiratory group. Jadi bagian otak yang yang mengatur pernafasan itu terdapat di batang otak. Batang otak itu letaknya di atas tengkuk. Ya. Kemudian itu terdapat dua bagian dari sistem pernafasan, dorsal respiratory group. Kemudian setiap bentuk itu menghasilkan dorsal respiratory group sama ventral respiratory group. Jadi sistem pernafasan itu kita juga bisa bernafas secara otomatis ya. Kita bisa bernafas secara otomatis ataupun tidak bernafas secara otomatis, karena kita bisa menarik nafas sendiri juga bisa. Kemudian kalau kita kan nggak pernah lupa kan orang untuk bernafas kan seperti itu juga nggak mungkin lupa, karena memang sudah diatur oleh tubuh secara otomatis. Nih. Nah, kontrol senyawa terhadap chemical control of ventilation. Jadi di dalam tubuh itu terdapat suatu kontrol atau suatu bukan panel ya, tapi terdapat suatu sensor-sensor di mana dia dapat mengontrol sistem pernafasan tersebut. Misalkan ada namanya suatu bagian di dalam tubuh namanya adalah kemoreseptor. Nah, kemoreseptor ini dia bekerja untuk mengatur sistem pernafasan kalau terjadi terjadi hal-hal yang tidak yang berkaitan dengan kandungan kimia yang ada di dalam tubuh. Misalkan pada saat pH kita turun, maka tubuh itu akan merespon, pH darahmu turun loh, ayo dinaikkan lagi. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan pernafasan sehingga laju pernafasan menjadi lebih cepat. Nah, itulah yang diatur oleh namanya kemoreseptor seperti itu. Nah, kemoreseptor itu terdapat bilateral dan ventral itu pada kemosensitif area pada medulla oblongata, yang dimana dia pada medulla oblongata itu akan terkoneksi langsung pada sistem pernafasan pada pusat pernafasan seperti itu. Ada lagi yang namanya selain sentral kemoreseptor ada lagi namanya peripheral kemoreseptor, itu terdapat pada karotid dan aortic body. The structure are small vascular sensory organ encapsulated in connective tissue and located near the carotid and sinus in the aortic arc. Jadi dia terdapat pada aortic arc yang ada di jantung.
Seperti itu. Berikutnya, selain dari kontrol pernafasan itu dengan secara chemical, itu juga ada yang namanya, nah di sini ada di jantung, ya kan, pusatnya ada di medula oblongata, proportionalis, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga efek dari pH. Efek dari pH itu juga berpengaruh terhadap pernafasan. Karbon dioksida juga sama saja ini ceritanya. Efek oksigen. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.